Selamat pagi Pak Purwanto, saya Gabriel Marvel dengan NIM A1220226651. Sebentar lagi akan mempresentasikan tentang peramalan penjualan obat di Apotek Mandiri Medika menggunakan metode exponential smoothing. Sumbernya berasal dari forecasting penjualan obat menggunakan metode single, double, dan triple exponential smoothing. Studi kasus Apotek Mandiri Medika dari IT Explore, Jurnal Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, volume 1, nomor 2, tahun 2022 oleh Jason Vimala dan Adi Nugroho. Latar belakang: Apotek Mandiri Medika mengalami ketidakstabilan dalam penjualan obat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kebutuhan dan permintaan obat secara signifikan. Ketidakpastian ini menyebabkan perlunya metode peramalan penjualan yang akurat agar stok obat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan 3 metode peramalan, single, double, dan triple exponential smoothing untuk menentukan metode terbaik yang menghasilkan error terkecil. Tujuan dari ini adalah untuk menentukan metode peramalan terbaik berdasarkan SSE, MSE, dan MAPE atau Sum of Squared Error, Mean Squared Error, Mean Absolute Percent Error. Metode diuji secara manual dan menggunakan Python. Landasan teori yang digunakan adalah forecasting, proses prediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Exponential smoothing, teknik pemenusan data deret waktu. SES mengasumsikan tidak ada tren atau musim. DES mengakomodasi tren. TES mengakomodasi tren dan musim. Evaluasi akhirnya adalah SSE, yaitu total error kuadrat. MSE, jumlah dari SSE dibagi jumlah prediksi. MAPE, total AP dibagi jumlah prediksi. Untuk langkah manualnya, single exponential smoothing pada forecast untuk waktu ke +1, data aktual pada waktu ke T, FT adalah forecast sebelumnya pada waktu ke T. Alpha adalah smoothing constant antara 0 sampai dengan 1. Biasanya forecast awal F1 diset sama dengan data aktual pertama, yaitu F1 sama dengan X1. Nilai alpha biasanya dipilih antara 0,1 sampai 0,3. Forecast, data aktual terakhir ditambah forecast sebelumnya, itu hasil forecastnya nanti. Dengan A sebagai pengatur bobot, data baru dan data lama. Contoh perhitungannya seperti berikut. Misal alpha adalah 0,3 dan data bulan pertama X1 sama dengan 171, maka F1 sama dengan X1 yaitu 171. Untuk bulan kedua, X2 adalah 182. Untuk forecasting kedua adalah alpha yaitu 0,31 dikali X1 ditambah 1 minus alpha yaitu 0,7 dikali F1 sama dengan 0,3 kali 171 ditambah 0,7 dikali 171 yaitu 171 karena F sama dengan X1. Bulan ketiga X3 sama dengan 165, F3 sama dengan 0,3 dikali 182 dari X2 ditambah 0,7 dari 1 minus 0,3 atau alpha kali 171 sama dengan 54,6 ditambah 119,7 yaitu 174,3. Langkah manual perhitungan double exponential smoothing. Rumus perhitungan DES diberikan parameter smoothing seperti berikut. Alpha untuk level smoothing dan beta untuk trend smoothing. Rumus utama level ST yaitu seperti berikut. ST sama dengan AYT ditambah 1 dikurangi alpha di dalam kurung ST min 1 ditambah T min 1. Untuk trend T sama dengan beta dalam kurung S dikurangi ST min 1 ditambah 1 dikurangi beta dikali T min 1.
Untuk forecast hasilnya yaitu forecast P1 sama dengan ST ditambah dengan T. Contoh perhitungannya adalah inisialisasi awal, level awal 1, X1 sama dengan 171. B1 tren awalnya dari X2 min X1 sama dengan 182 dikurangi 171. Forecast dimulai dari bulan kedua, yaitu S1 plus B1 sama dengan 171 ditambah 11, yaitu 182. Untuk contoh perhitungan lanjutnya, S2 sama dengan 0,3 yaitu alfa dikali 182 ditambah 0,7 dari 1 min alfa dikali 171 ditambah 11 yaitu dari S1 dan B1 sama dengan 0,3 dikali 182 ditambah 0,7 dikali 182 yaitu 54,6 ditambah 127,4 sama dengan 182. Untuk T2 nya 0,3 dalam kurung S2 dikurangi S1 ditambah 0,7 dikali T1 yaitu 0,3 dalam kurung 182 dikurangi 171 ditambah 0,7 dari 1 min alfanya dikali 11 dari hasil B1 yaitu 3,3 tambah 7,7 sama dengan 11. Untuk forecasting kedua hasilnya sama dengan 182 ditambah 11 yaitu 193. Langkah manual untuk triple exponential smoothing diperlukan parameter. Di sini sudah ada alfa, beta, dan y-nya yaitu semua saya ratakan 0,3. Panjang musimnya adalah S12 yaitu bulan pertama. Untuk inisiasi awal, tes butuh nilai awal, level awal S1 sama dengan Y1 yaitu 171. Untuk tren awal atau T1-nya, Y13 dikurangi Y1 dibagi 12. 175 dikurangi 171 per 12 yaitu 4 bagi 12 sama dengan 0,33. Komponen awal C1 sampai 12 untuk setiap bulan ke I, C1 sama dengan Y1 min Y1 akar, dimana adalah rata-rata data ke I untuk setiap musim. Triple exponential smoothing lanjutannya. Untuk rumusnya, hold winter additive seperti berikut. ST sama dengan alfa dikali kurung YT min C min 8 ditambah 1 min alfa dikali ST min 1 plus T min 1. Untuk trennya, beta dikali ST min 1 ditambah dalam kurung 1 min beta dikali T min 1. CT yaitu Y dikali YT di min ST plus 1 minus Y dikali CT min 8. Untuk forecastingnya adalah forecasting T ditambah M sama dengan ST plus M dikali T yaitu trend ditambah CT min 8 plus M. Contoh hitung manual bulan ke-13 yaitu Januari. Y13 sama dengan 175Y. C1 sama dengan min 2 berdasarkan hasil perhitungan rata-ratanya. S12 sama dengan 166,39. Ini dari hasilnya dari DES atau double exponential smoothing. Untuk T12 yaitu juga dari DES yaitu min 1,11. Untuk perhitungan level ini contohnya seperti berikut. S13 sama dengan alfa dikali 175 dikurangi min 2 ditambah 0,7 dikali 166,39 yaitu dari des ini ditambah min T ditambah T yaitu min 1,11. Hasilnya adalah 0,3 kali 177 ditambah 0,7 dikali 165
yaitu 53,1 ditambah 115,7 yaitu 168,80. Untuk trennya seperti berikut. Beta 0,3 dikali 168,80 dari ini dikurangi S12 yaitu dari D 166,39 ditambah 1 min beta yaitu 0,7 dikali T12 yaitu min 1,11. Untuk hasilnya 0,3 dikali 2,41 dikurangi 0,777 sama dengan 0,723 dikurangi 0,777 yaitu 0 min 0,05. Untuk komponen musiman C13 yaitu 0,13 dikali 175 dikurangi 168,80 ditambah 1 min Y nya itu yaitu 0,7 dikali min 2 dari C1 sama dengan 0,3 dikali 6,20 dikurangi 1,4 yaitu 1,86 dikurangi 1,4 yaitu 0,46. Berarti hasil forecastingnya adalah ditambahkan semua dari level, tren, dan komponen musim yaitu 168,80 dikurangi 0,05 ditambah 6 yaitu 174,75. Untuk langkah menggunakan Python, pertama membutuhkan library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan di sini adalah import NumPy, Pandas, dan Matplotlib, PyBplot, ASPLT. Untuk yang langkah keduanya yaitu memasukkan data sesuai yang ada di sini. Dan di sini alfanya seperti rumus sebelumnya yaitu 0,3, betanya 0,3 dan gamanya 0,3. Lalu dilanjutkan dengan masukkan rumus metode yang digunakan. Untuk SSS rumusnya seperti berikut dan TES rumusnya seperti berikut. Untuk TES seperti ini. Untuk menghitung dan menampilkan SSE dan MSE dan MAPE rumusnya seperti ini. Untuk tabel hasil dan grafik seperti ini. Untuk hasil perhitungan manual ditemukan metode SES, DS, dan TS. Untuk SSE-nya yaitu 6837,78, MSE-nya 195,37, MAPE-nya 8,73%. Untuk DS, SSE-nya 1755,47, MSE-nya 215,43 dan MAPE-nya 8,75. Untuk TS-nya SSE-nya 5866,24, MSE-nya 244,43, MAPE-nya 9,58%. Hasil TS memiliki nilai SSE terendah dalam perhitungan manual, tetapi MAPE-nya justru lebih tinggi dibanding SES dan DS. SSE-nya tinggi karena kita menghitungnya dari bulan ke-13. Untuk SES memiliki nilai MAPE paling kecil, artinya model ini paling konsisten dalam memberikan prediksi yang relatif dekat dengan data aktual. Meskipun DS menyertakan komponen tren, nilai errornya justru lebih tinggi dari SES dalam perhitungan manual, menandakan bahwa model tidak sepenuhnya cocok dengan data yang tidak terlalu menunjukkan pola tren yang jelas. Untuk hasil perhitungan Python seperti berikut. Metode SES, SSE-nya yaitu 6837, MSE-nya 189,94, MAPE-nya 8,49%. Untuk DES, SSE-nya 9739,16, MSE-nya 278,26, MAPE-nya 9,01. Untuk TES, SSE-nya yaitu
10.491, MSE-nya 4.437, dan MAPE-nya 12,92%. Hasil dengan Python menunjukkan tren serupa, yaitu SSS tetap menjadi metode paling akurat berdasarkan nilai MAPE. TES yang ideal untuk data musiman justru menunjukkan error terbesar. Ini menandakan bahwa data penjualan obat di apotek mandiri Medika tidak menunjukkan pola musiman yang kuat, sehingga model musiman menjadi overfitting atau justru memperburuk prediksi. DS memberikan prediksi yang baik, namun tetap kalah dari SES dalam hal presisi relatif, yaitu MAPE. Implikasi pengambilan keputusan. Implikasi pengambilan keputusan berdasarkan hasil perhitungan manual, metode maupun Python, metode single exponential smoothing adalah metode yang paling akurat dan stabil dalam meramalkan penjualan obat. Manajemen apotek mandiri Medika dapat menggunakan SES sebagai dasar perencanaan stok dengan mempertimbangkan kemudahan perhitungan, stabilitas prediksi, dan performa error yang rendah. Penerapan SES juga lebih ringan dari komputasi dan cocok untuk kebutuhan bisnis hingga menengah yang tidak memiliki data musiman kuat. Kesimpulan analisisnya, dari ketiga metode yang sudah diuji, SES, DS, dan TS, SES memberikan performa terbaik dalam hal akurasi prediksi penjualan obat. Nilai MAPE SSS yang lebih rendah dibandingkan DS dan TES, baik secara manual yaitu 8,73% maupun dengan Python 8,49%, memperkuat rekomendasi ini. Model musiman TES tidak cocok karena data tidak menunjukkan pola musiman yang signifikan. Dengan demikian, SES layak dijadikan acuan utama dalam sistem pendukung keputusan untuk perencanaan pengadaan dan stok obat di apotek mandiri Medika. Berikut presentasi saya. Terima kasih.